Hai semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Stefani Suwarni dengan NIM C1C023045 dari kelas M11 dengan prodi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Dengan judul yang akan dibahas pada hari ini yaitu PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Matra. Baiklah, kita masuki ke materi yang pertama, yaitu tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Pengertian dan tarif PPN. Pengertian. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. PPN berfungsi untuk membantu pembeli dalam menjaga kebijakan pajak. Tarif PPN. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Undang-Undang HPP pada bab 5 Pasal 7 ayat 1, yaitu tarif PPN atau pajak pertambahan nilai adalah sebesar 11%. Kedua, tarif PPN 12% paling lambat 1 Juni 2025. Ketiga, perubahan tarif PPN diatur dalam PP bersama DPR dalam RAPBN. Kemudian pada undang-undang baru disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Selanjutnya yaitu DPP dan cara menghitung PPN. Dasar pengenaan pajak PPN itu diatur dalam pasal 9 ayat 1 dengan bunyi sebagai berikut. Pertama, untuk penyerahan BKP atas pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah dari harga jual. Yang kedua, untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor atau definisi nilai impor lihat pasal 1 ayat 20 Undang-Undang PPN. Ketiga, untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor. Keempat, untuk kasus penyerahan BKP atau JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau jenis penyerahan BKP atau JKP tertentu. Cara menghitung dari PPN itu dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Rumusnya yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Selanjutnya yaitu subjek PPN. Subjek PPN ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP. PPN dipungut oleh PKP dalam kondisi 1. PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP. Kedua, PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan atau mengekspor BKP atau JKP berwujud maupun tidak berwujud di wilayah pabean merupakan subjek PPN yang wajib melakukan hal-hal berikut, yaitu melaporkan usaha dan dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, memungut pajak terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Yang kedua yaitu non-PKP, seorang individu dan non-PKP yang menggunakan BKP atau JKP di wilayah pabean Indonesia merupakan subjek PPN. Akan tetapi, umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk ke dalam PPN. Aturan mengenai ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang PPN Pasal 4 Ayat 1 huruf B dan huruf E, serta Pasal 16C. PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan bukanlah PKP, yaitu dalam kondisi yang pertama impor BKP, yang kedua pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang ketiga melakukan kegiatan pembangunan, yang keempat pengusaha kecil juga merupakan subjek PPN. Selanjutnya yaitu dari objek PPN. Yang termasuk dalam objek PPN itu satu, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya yaitu barang atau jasa yang dikenakan PPN. Berikut ini adalah daftar barang yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Sedangkan untuk jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN ini meliputi satu, jasa pelayanan kesehatan medis, dua, jasa pelayanan sosial, ketiga, jasa pengiriman surat dengan perangko, keempat, jasa keuangan, lima, jasa asuransi, keenam, jasa keagamaan, ketujuh, jasa pendidikan, kedelapan, jasa kesenian dan hiburan, kesembilan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, kesepuluh, jasa tenaga kerja. Baiklah, kita masuki ke materi yang kedua, yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Materi lagi yang pertama, yaitu pengertian PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak penjualan atas barang mewah ini dikategorikan sebagai satu, pajak pusat, kedua, pajak objektif, ketiga, pajak atas konsumsi umum dan negeri, keempat, pajak tidak langsung. Adanya pajak penjualan barang mewah ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat kepada barang mewah dan melindungi perusahaan atau produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang impor mewah. Selanjutnya yaitu tarif PPNBM. PPNBM memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan Undang-Undang HPP. Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tarif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ini untuk barang mewah itu dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Yang kedua, tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Yang ketiga, tarif pajak sebesar 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Yang keempat, tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal bis, dan barang pecah belah. Selanjutnya yaitu DPP dan cara menghitung PPNBM. Dasar pengenaan pajak atau DPP daripada PPNBM ini meliputi satu, harga jual barang, kedua, biaya penggantian dalam hal ini termasuk biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk ke dalamnya PPN. Yang ketiga, nilai impor yang diambil dari bea masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak, dan cukai impor BKP. Yang keempat, nilai ekspor, termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eksportir. Yang kelima, nilai lainnya sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Cara menghitung PPNBM itu rumusnya PPNBM sama dengan DPP dikali dengan tarif PPNBM. Karena PPNBM tidak bisa terpisahkan oleh PPN, maka rumus penghitungan PPN-nya untuk barang mewah itu yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali dengan buka kurung harga barang dikurang dengan PPNBM. Selanjutnya yaitu subjek dari PPNBM, yaitu satu,
Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan atau usaha pekerjaannya itu menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha JKP atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Contohnya yaitu pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen, pengusaha real estate, impor, indentur, pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, pemegang hak paten dan merek dagang, kontraktor dan subkontraktor untuk bangunan. Yang kedua, pengusaha yang memilih menjadi PKP meliputi eksportir dan pedagang yang BKP kepada PKP. Selanjutnya yaitu objek pada PPNBM. Ada dua, yang pertama ada objek pajak yang dikenakan PPNBM. Itu harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang ketiga, objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Keempat, objek pajak dikonsumsi demi status dan untuk menunjukkan status sosialnya. Ada beberapa barang yang dikenakan pajak penjualan barang mewah, itu diantaranya satu, kendaraan bermotor, kecuali mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara. Yang kedua, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Yang ketiga, kelompok pengusaha atau dari pesawat udara. Contohnya untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang keempat, kelompok balon udara. Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan pada PPNBM ini meliputi karakteristiknya. Yang pertama, kendaraan CKD, kedua, kendaraan sasis, ketiga, kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan umum. Keempat, kendaraan protokoler kenegaraan. Dan yang terakhir, kendaraan patroli TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pengertian dan tarif PBB. Pengertian, pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Tarif dari PBB. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang HKPB nomor 1 tahun 2002, tarif PBB saat ini maksimal sebesar 0,5% dari nilai jual kena pajak atau NJKP. Menurut tarif PBB strip P2 ditetapkan Perda nomor 1 tahun 2024 sebesar 0,5% dan tarif PBB P2 yang merupakan lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25%. Untuk menentukan masa pajak atau tahun pajak merupakan jangka waktu tahun kalender dan cara perhitungan PBB strip P2 adalah dengan cara besaran pokok PBB dikurang dengan P2 yang terhutang. Kemudian dikalikan dengan NJOP yang digunakan untuk penghitungan PBB strip P2 dengan tarif PBB strip P2. Selanjutnya DPP dan cara menghitung PBB. Dasar pengenaan pajak PBB yaitu nilai jual objek pajak atau NJOP. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ini ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak mengganti. Cara menghitung dari PBB ini yaitu dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan NJKP. PBB sama dengan tarif pajak dikali NJKP, sama dengan 0,5% dikali buka kurung persentase NJKP dikali dengan buka kurung NJOP dikurang NJOP TKP tutup kurung.
Selanjutnya, subjek dan objek daripada PBB. Subjeknya yang menjadi subjek pajak pada PBB ini adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, memiliki atau menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yang kedua, apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak. Objek dari PBB ini yaitu adalah bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan yaitu adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, perlu diperhatikan beberapa faktor berikut, yaitu letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan, perlu diperhatikan faktor berikut, yaitu bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Materi yang keempat yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pengertian dan tarif dari BPHTB. Pengertiannya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah atau PDRD. Hak atas bangunan dan tanah adalah hak atas tanah, termasuk di dalamnya hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Tarif dari BPHTB ini ditetapkan paling tinggi itu sebesar 5%. Tarif BPHTB ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya DPP dan cara menghitung dari BPHTB. Dasar pengenaan pajak yang menjadi pedoman dari BPHTB ini yaitu nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP ini ditentukan sebesar 1. Harga transaksi dalam hal jual beli. Kedua, nilai pasar objek pajak dalam hal tukar menukar, hibah wasiat, waris, masukan dalam perseroan, hadiah, dan sebagainya. Ketiga, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dan hal pertunjukan pembeli dalam lelang. Keempat, apabila membesarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tadi tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB. Cara menghitung dari BPHTB ini yaitu tarif pajak 5% dikali dengan dasar pengenaan pajak, buka kurung NPOP dikurang NPOP PTKP. Selanjutnya subjek dan objek dari BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objek daripada BPHTB ini ada dua. Yang pertama, ada yang termasuk ke dalam objek BPHTB, yaitu perolehan hak atas tanah atau bangunan, yang mana perolehan hak atas tanah atau bangunan ini meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, dan penunjukan pembelian dalam lelang. Yang tidak termasuk objek BPHTB itu diperoleh 1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, kedua negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional, keempat, orang pribadi atau badan karena wakaf, yang kelima, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Baik ke materi yang terakhir atau materi kelima yaitu bea materai. Pengertian dan tarif dari bea materai. Pengertian, bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak berkepentingan atau saat dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.
tarif dari bea materai. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan tarif tetap sebesar Rp10.000 per lembar, itu berlaku sejak 1 Januari 2021. Namun bea materai dengan nominal Rp6.000 dengan Rp3.000 ini masih berlaku hingga tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan ketentuan penggunaan, yaitu membubuhkan 3 materai masing-masing senilai Rp3.000, 2 materai masing-masing senilai Rp6.000, dan materai senilai Rp3.000 dan Rp6.000 pada satu dokumen. Selanjutnya yaitu subjek dan objek dari bea materai. Subjeknya yaitu pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dokumen, kecuali pihak yang bersangkutan menentukan yang berbeda. Kedua, jika dokumen dibuat secara sepihak seperti kwitansi, bea materai terutang oleh penerima kwitansi. Yang ketiga, jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih seperti surat perjanjian, masing-masing pihak terutang bea materai. Objek bea materai yang dikenakan pada bea materai itu satu, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketiga, dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud meliputi surat perjanjian, surat keterangan atau pernyataan, akta notaris beserta gross, akta pejabat pembuat akta tanah, surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka. Yang keempat, dokumen yang menyatakan jumlah dengan nominal lebih dari Rp5 juta yang menyebutkan penerimaan uang, berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau telah diperhitungkan. Selanjutnya yaitu cara pelunasan dan saat terutangnya dari bea materai. Cara pelunasan satu dengan menggunakan benda materai, yaitu ada materai tempel dan kertas materai. Yang kedua dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Saat terutangnya bea materai ini yaitu yang pertama, dokumen dibubuhi tanda tangan meliputi surat perjanjian, akta notaris beserta gross, akta pejabat pembuat, akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang kedua, dokumen selesai dibuat meliputi surat berharga dengan nama, dan dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka. Yang ketiga, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, meliputi surat keterangan pernyataan, dokumen lelang dengan surat yang menyatakan jumlah uang. Keempat, dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kelima, dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Baiklah, selesai sudah penjelasan atau pemaparan materi tadi, kita masuk kepada kebagian kesimpulan, yaitu terdapat beberapa macam yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang masing-masing memiliki pengertian, tarif peraturan, dasar pengenaan, subjek, objek, dan cara penghitungan yang berbeda-beda pula. Hal ini memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dan mengatur aktivitas ekonomi yang terjadi di Indonesia, yaitu antara lain PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan bea materai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah atau yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dihasilkan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak saja.
Baiklah, sekian video pemaparan materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.